kemudian saya harus putuskan. Saya datang ke sini yang pertama karena saya harus memastikan saya bisa berkomunikasi langsung dengan ibunya Livi supaya dia mau berkenan untuk kembali. Memang ada resiko-resiko dari kepulangan itu, misalkan komitmen pembayaran dan sebagainya. Tapi saya akan bantu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan beban biaya dan lain-lain. Gitu. Bu, ada jaminan untuk masa depan anak dan usaha ibunya? Saya jamin Gusti Allah, Pak. Jadi yang saya lakukan adalah saya berusaha. Ya. Respon dari Ibu Livi di Singapura bagaimana ketika Ibu tadi Alhamdulillah dia mau, cuman kan saya mau bicara dengan majikannya tadi, majikannya tidak mau. Bu Livi minta saya membuat surat tertulis. Saya akan buatkan surat tertulis sesuai permintaan ibunya Bu Livi, ibunya Livi, untuk saya meminta kembali. Bu, apa yang Ibu persiapkan untuk keluarga korban, khususnya untuk nenek dan juga Livi sendiri, Bu? Ya, kalau neneknya sudah kita bantu kemarin. Jadi waktu teman-teman saya perintahkan, begitu saya mendengar, saya langsung perintahkan direktur. Waktu itu malam juga paginya harus berangkat ke sini dan sudah di assessment, sudah dibantu untuk usaha untuk kakek neneknya. Efek daripada pandemi COVID. Namun demikian saya hanya ingin menanggapi kehadiran Ibu Menteri bahwa saya selaku wakil dari masyarakat sini saya mengucapkan banyak terima kasih. Sudah banyak bantuan yang diberikan sampai pada nanti pemulangan ibunya yang di sini semuanya akan ditanggung oleh Kemensos. Artinya baik untuk bironya, kemudian dari juga sana nanti semua akan ditanggung oleh Kemensos. Pak Pur, kalau seperti motifnya apa Pak Pur? Kalau motifnya jangan jelas itu berawal ya sumbernya juga dari karena ekonomi, karena pandemi yang berkepanjangan, praksis usahanya dia itu macet karena dia berusaha di pasar malam. Kalau yang hal-hal lain itu kan karena efek daripada ini tadi.